berkenaan dengan fakta sejarah yang didapat dari sumber-sumber literatur sejarah yang ada, begitu Sunan Ampel atau Syahid Ali Rahmatullah tiba di Keraton Trowulan, Serdayuh Sernagara pada waktu itu, beliau langsung mengajari kepada Prabu Brawijaya dan juga kepada anggota keluarga kerajaan bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Islam. Artinya adalah menguraikan terkait dengan cara hidup sehat dan cara hidup untuk senantiasa hidup bersih begitu ya. Beliau juga mengajarkan berkenaan dengan bab toharoh dan lain sebagainya. Termasuk juga bagi orang-orang yang sakit pada waktu itu, baik itu dari kalangan para kesatria Bayangkara sampai kepada kalangan rakyat jelata, itu diobati dengan praktek tibu nabawi begitu. Karena Syahid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, beliau juga seorang yang kemudian mumpuni dalam ilmu kedokteran, bukan hanya semata-mata dalam kajian fikih ataupun dalam kajian syariah semata-mata begitu. Hingga kemudian pada periode berikutnya, Syahid Ali Rahmatullah itu diangkat menjadi guru ngaji bagi keluarga Keraton Trowulan. Hingga pada periode berikutnya kemudian arus Islamisasi itu semakin gencar, semakin masif di wilayah Keraton Trowulan di Mojokerto, di Majapahit. Sampai kemudian beliau itu secara khusus menjadi guru ngaji bagi Adipati Jinbun atau yang kita kenal sebagai Raden Fatah. Karena kalau diperhatikan lebih lanjut, Prabu Brawijaya kelima itu memiliki putra yang menjadi calon pewaris kuasa itu adalah putra mahkota dari salah seorang di antara Garwa Ampil atau apa namanya itu, putri atau istri yang bukan permaisuri begitu. Namanya adalah Putri Shubanshi dari dinasti Ming Cina, Tiongkok. Makanya kemudian putranya itu namanya Jinbun, nama Cinanya begitu, nama Tiongkoknya. Kalau nama Islamnya itu Muhammad Al-Fatah. Nama terkemukanya itu adalah Raden Fatah. Ya. Beliau itu kemudian menjadi guru ngaji, menjadi murid langsung, murid utama dari Syahid Ali Rahmatullah dari Sunan Ampel. Nah, begitu besar, maka kemudian Jinbun atau Raden Fatah itu menjadi adipati, menjadi gubernur wilayah Bintara, Adipati Bintara di wilayah Gelagahwangi, Jawa Tengah, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai wilayah Demak. Nah, itu menjadi Adipati Bintara. Setelah wabah itu menyusut dan kemudian dinyatakan sudah aman begitu di mana di wilayah Jawa Dwipa pada waktu itu, sekalipun sekian ratus ribu nyawa itu melayang akibat wabah dari pes tadi atau pagebluk tadi begitu. Pada periode berikutnya ketika sudah mulai aman itu memang pasca berakhirnya wabah pagebluk tadi, otomatis ya kedudukan politis, kedudukan ekonomi, dan kedudukan ketentaraan militer dari Jawa Dwipa yang ada dalam kuasa Prabu Brawijaya pada waktu itu otomatis kan menyusut dan menurun. Nah ternyata pada waktu itu ada peristiwa yang sangat menguras energi masyarakat Jawa pada waktu itu karena adanya pemberontakan ya pada tahun 1470-an awal. Ketika apa? Ketika menantu dari Prabu Brawijaya kelima, ya, seorang gubernur atau adipati di wilayah Pandan Salas yang namanya adalah Tumenggung Raden Girindra Wardana. Itu memberontak terhadap kekuasaan ayah mertuanya Prabu Brawijaya kelima. Maka kemudian kita lihat pada periode berikutnya Prabu Brawijaya kelima dinyatakan moksa atau menghilangkan diri. Nah, dalam arti mengungsi begitu, lari dari Keraton Trowulan karena tidak sanggup ya menghadapi serangan menantunya Pangeran Girindra Wardana, seorang adipati dari Pandan Salas. Setelah kemudian adipati Pandan Salas kudeta dan kemudian masuk ke Keraton Trowulan, ternyata ya penguasa Keraton Trowulan Prabu Brawijaya kelima itu moksa, hilang begitu, melarikan diri begitu. Karena tidak sanggup untuk bertahan melawan serangan dari menantunya. Ya. Nah, maka kemudian Girindra Wardana itu langsung duduk di atas singgasana dan memproklamirkan dirinya sebagai penguasa baru Kerajaan Majapahit di Keraton Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur.
dan mengaku mengklaim sebagai Brawijaya ke-6. Karena apa? Penguasa sebelumnya gelarnya adalah Prabu Brawijaya ke-5. Maka setelah itu dia mengumumkan bahwa seluruh wilayah Jawa Dwipa dan juga seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, ya, setelah penguasa lamanya hilang atau moksa, maka sudah berdiri kekuasaan baru dengan kekuasaan Brawijaya ke-6. Diumumkan di seluruh Nusantara, khususnya di Jawa Dwipa.